Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai Is ABC suitable for your company? Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Lutfia Afifah dengan nomor BP 1810532049 dan rekan saya Vina Puspitasari dengan nomor BP 1810532053. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa main issues. Ada 8 main issues. Baiklah, langsung saja main issues yang pertama, pengertian ABC, Activity Based Costing. Menurut para ahli, sistem ABC merupakan sistem informasi biaya yang mengubah cara yang digunakan manajemen dalam pengelolaan bisnis mereka. Jika dalam manajemen tradisional pengelolaan bisnis didasarkan pada fungsi, maka dengan ABC pengelolaan bisnis didasarkan pada aktivitasnya. Ini menurut Amin Wijaya. Kemudian, menurut L. Guy Rayburn dalam bukunya Cost Accounting Using Cost Management Approach, ABC adalah sebagai suatu sistem yang mengakui bahwa pelaksanaan aktivitas menimbulkan konsumsi sumber daya yang dicatat sebagai biaya. Atau dengan kata lain, ABC adalah merupakan pendekatan kalkulasi biaya yang berbasis pada transaksi. Kemudian menurut Garrison, ABC adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. Jadi, activity based costing dapat kita simpulkan sebagai suatu metode yang mengalokasikan biaya-biaya terhadap aktivitasnya sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan membantu manajer untuk membuat keputusan strategis. ABC memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk. Aktivitas menjadi titik akumulasi biaya yang fundamental. Biaya ditelusuri ke aktivitas, dan aktivitas ditelusuri ke produk berdasarkan pemakaian aktivitas dari setiap produk. Kemudian, main issues yang kedua yaitu tingkatan aktivitas pada ABC. Ada 4 klasifikasi aktivitas yang dikonsumsi oleh produk atau jasa. Yang pertama, tingkat unit level, di mana pada tingkat unit ini konsumsi oleh produk jasa berdasarkan unit yang dihasilkan. Contohnya tenaga kerja langsung, jam mesin, listrik yang digunakan untuk setiap satu unit produksi yang dihasilkan atau yang lainnya. Kemudian pada tingkat batch, berdasarkan jumlah batch yang dihasilkan. Contohnya aktivitas setup, aktivitas penjadwalan produksi, order pembelian, dan lain-lain. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu tingkat produk, di mana berdasarkan jenis produk yang dihasilkan aktivitas tersebut. Contohnya spesialisasi produk, pengembangan produk, peningkatan produk, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang terakhir yaitu tingkat fasilitas, berdasarkan fasilitas yang dinikmati oleh produk yang diproduksi. Contohnya aktivitas pemeliharaan, biaya depresiasi, biaya asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, main issues yang ketiga, pembebanan BOP pada ABC. Pembebanan BOP pada ABC sama seperti mirip seperti metode tradisional, namun ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama cost pool. Cost pool merupakan pengelompokan biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang sama dengan satu pembebanan atau cost driver, di mana cost pool berisi aktivitas yang biayanya memiliki hubungan yang kuat antara cost driver dan aktivitas biaya. Kemudian istilah kedua yaitu cost driver. Cost driver adalah pemicu biaya seperti variabel, yang mana ada hubungan sebab dan akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya total. Dan main issues yang keempat yaitu perbedaan sistem ABC pada perusahaan jasa dan manufaktur. Sistem ABC kita tahu tidak hanya berfokus ke perhitungan harga pokok produk atau jasa saja, namun mencakup perspektif yang lebih luas, yaitu pengurangan biaya melalui pengelolaan aktivitas. Perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang,
organisasi sektor publik, dan maupun organisasi nirlaba berkepentingan untuk mengurangi biaya dalam pengelolaan aktivitas, sehingga perusahaan dan organisasi membutuhkan sistem informasi biaya yang mampu menyediakan informasi berlimpah tentang aktivitas. Ada beberapa perbedaan dasar antara perusahaan jasa dan manufaktur. Yang pertama, kegiatan dalam kegiatan manufaktur cenderung memiliki cenderung menjadi jenis yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang serupa. Hal ini berbeda dengan perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, perbedaan dasar lainnya antara perusahaan jasa dan manufaktur adalah pendefinisian output. Untuk perusahaan manufaktur, output mudah ditentukan, yaitu berupa produk-produk nyata yang diproduksi. Tetapi untuk perusahaan jasa, output didefinisikan lebih sulit, karena output perusahaan jasa agak kurang nyata karena dia berupa service atau layanan. Sehingga outputnya harus didefinisikan sehingga dapat dihitung harganya. Lalu yang perlu diperhatikan dalam menerapkan ABC di perusahaan jasa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Yang pertama, identifying and cost activities. Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka beberapa kesempatan untuk pengoperasian yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, special challenger. Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur akan memiliki permasalahan yang serupa. Permasalahan itu seperti sulitnya mengalokasikan biaya ke aktivitas. Yang ketiga, output diversity. Pada perusahaan jasa, diversity yang menggambarkan aktivitas-aktivitas pendukung pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit untuk dijelaskan atau ditentukan. Main issues yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Via. Saya akan melanjutkan pembahasan main course yang kelima, yaitu klaim dan kritik terhadap ABC. Menurut Amin Wijaya, di bukunya di halaman 24-26, ada beberapa keunggulan dan kritik terhadap ABC. Yang pertama adalah keunggulan, yaitu 1. Biaya produk yang lebih realistis, khususnya tersedia dalam pabrik berteknologi manufacturing yang maju di mana overhead pendukung merupakan suatu proporsi yang signifikan dari biaya total. Yang kedua, semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Selanjutnya, ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya, bukan produk, dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Selanjutnya, ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dan perilaku biaya dan membantu mengurangi biaya serta mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambahkan nilai terhadap produk. 5. ABC mengakui kompleksitas dan diversitas dari produksi yang modern. Yang keenam, ABC memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan dari biaya produk variabel jangka panjang yang relevan terhadap pengambilan keputusan strategik. Yang ketujuh, ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya ke proses, pelanggan, tanggung jawab manajerial, dan juga biaya ke produk. Yang ke-8, ABC memberikan tolak ukur keuangan dan non-keuangan yang sangat berguna. Yang selanjutnya kita bahas tentang kritik terhadap ABC. Yang pertama, hubungan antara sumber daya dan biaya lebih seperti fungsi setapak daripada hubungan linear. Selanjutnya diperlukan banyak aktivitas untuk menjalankan pabrik. Tidaklah mungkin memonitor semua aktivitas tersebut dan tidak praktis memonitoring lebih dari sedikit. Yang ketiga, penggunaan yang optimal dari ABC adalah untuk memperbaiki kinerja biaya dengan memperbaiki aktivitas. Keempat, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah merupakan suatu pemborosan. Yang kelima, terdapat beberapa kondisi yang dapat mengarahkan manajemen berpindah ke sistem ABC. Yang keenam, biaya untuk sistem ABC lebih mahal daripada sistem tradisional, karena sistem ABC lebih kompleks daripada sistem tradisional. Terakhir, banyak masalah praktis yang tidak dapat diatasi. Yang keenam, perbedaan sistem kalkulasi biaya tradisional dan ABC. Sistem kalkulasi biaya tradisional sendiri hanya menyatakan bahwa biaya produk terdiri dari 3 macam, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam proses pembayaran biaya overhead pabrik ternyata menimbulkan masalah karena biaya overhead pabrik tidak memiliki hubungan masukan keluaran yang dapat diobservasi secara fisik. Menurut Amin Wijaya, pembebanan overhead ke produk dengan metode tradisional dan menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka
Berdasarkan suatu tolak ukur, aktivitas dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi. Untuk mengurangi tingkat distorsi ini dalam biaya produk, maka digunakanlah metode ABC. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan sistem ABC. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan sistem ABC. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas dan pool biaya aktivitas. Selanjutnya, bila mungkin, menelusuri biaya overhead secara langsung ke aktivitas dan objek biaya. Selanjutnya, pembebanan biaya ke pool biaya aktivitas. Yang keempat, penghitungan tarif aktivitas yang dihitung dengan cara membagi total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Kelima, mengamankan biaya objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Yang terakhir, pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan ABC. Metode ABC memerlukan dua tahap untuk membebankan biaya overhead pabrik. Tahap pertama, biaya overhead dibebankan pada aktivitas-aktivitas dan bukan pada unit organisasi. Ada 5 langkah yang perlu kita lakukan, yaitu mengidentifikasi aktivitas, menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas, mengelompokkan aktivitas yang seragam menjadi satu, menggabungkan biaya dan aktivitas-aktivitas yang dikelompokkan, yang terakhir adalah menghitung tarif per kelompok aktivitas. Tahap kedua adalah biaya overhead masing-masing kelompok aktivitas dibebankan ke masing-masing produk untuk menentukan harga pokok per unit produk. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan tarif yang dihitung pada tahap pertama dan mengukur beberapa jumlah konsumsi masing-masing produk. Nah, ada rumus yang kita perlukan, yaitu rumus tentang overhead yang dibebankan adalah tarif kelompok dikali jumlah konsumsi tiap produk. Selanjutnya adalah kriteria penetapan activity-based costing pada perusahaan. Yang pertama adalah product diversity. Nah, product diversity ini menunjukkan akan penawaran dari jumlah dan keanekaragaman produk families. Selanjutnya adalah support diversity. Kriteria ini menunjukkan akan tingginya pengelolaan overhead cost berdasarkan jumlah dan keanekaragaman aktivitas. Selanjutnya adalah common processes. Kriteria ini menunjukkan tingkat kegiatan yang akan dikerjakan bersama dalam penghasilan suatu produk sehingga biaya prode tiap produk akan sulit untuk dipisahkan. Selanjutnya adalah period cost allocation. Kriteria ini menunjukkan kapabilitas dari suatu sistem akuntansi biaya dengan pengalokasian biaya prode secara akurat. Selanjutnya adalah rate of growth of period cost. Kriteria ini menunjukkan kecepatan dari pertumbuhan biaya prode di setiap tahunnya. Selanjutnya adalah pricing freedom. Pricing freedom menunjukkan tingkat kemandirian dari suatu perusahaan dalam penentuan harga sehingga penghasilan suatu produk yang profitability. Selanjutnya adalah period expense ratio. Kriteria ini menunjukkan adanya distorsi cost suatu produk secara manajerial. Selanjutnya adalah strategic consideration. Nah, kriteria ini menunjukkan seberapa penting informasi biaya dalam suatu pengambilan keputusan dalam manajemen. Selanjutnya adalah cost reduction effort. Kriteria ini menggambarkan seberapa penting dari akurasi pelaporan dari cost periode dalam pengambilan keputusan manajemen yang bersifat internal. Yang terakhir adalah analysis of frequency. Kriteria ini menunjukkan tingkatan dari kegiatan yang berkaitan dengan analisa cost biaya produk. Sebelum mengambil keputusan terkait penggunaan sistem ABC, kita juga harus mempertimbangkan indikator berikut. Yang pertama, manajer tidak sepenuhnya yakin dengan informasi biaya produk yang dihasilkan. Yang kedua, beberapa produk menunjukkan adanya perolehan keuntungan meskipun dijual pada harga pasarnya. Yang ketiga, adanya peningkatan pada penjualan namun terdapat penurunan pada laba perusahaan. Keempat, persentase biaya overhead yang tinggi dan cenderung meningkat. Yang kelima, persentase biaya tenaga kerja langsung yang rendah. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.